إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله نستعين على أمر الدنيا والدين. لا صحيح. الحمد لله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Baik, kita mulai tes kita pada pagi hari ini. Kita kembali melanjutkan menganalisis i'rab dasar dari kitab Al-Aqidatus Shahihatu wa ma yudatuha wa risalatul ma'iyah karya Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Sebelum kita memulai, kita mengingat kembali tujuan kita mempelajari analisis i'rab semacam ini secara khusus ataupun mempelajari bahasa Arab secara umum, maka tentunya kita niatkan untuk memudahkan kita dalam memahami firman Allah Ta'ala. Tentu teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bahasa Arab itu punya struktur kalimat, ya. Punya struktur kalimat yang mana apabila kita memahami struktur kalimat tersebut, maka tentu kita bisa memahami bahasa Arab itu, teks yang kita baca ataupun perkataan yang kita dengar. Nah, itu tujuan kita dalam mempelajari analisis i'rab. Kita walaupun belajar hal demikian, namun ini adalah gerbang awal kita. Gerbang awal kita. Di sini kita melatih pemahaman kita, analisis kita, ya. Kita melatih pisau analisis kita dalam memahami teks. Jadi apakah kaidah-kaidah yang kita pelajari dalam prakteknya kita sudah benar atau belum? Dan melalui dars seperti inilah kita bisa mengeceknya. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah enggak lama. Wa minal imani billah. Sebentar. Wa minal imani billah aidan al-imanu bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Wa minal imani billah. Jelas ini seperti kita bahas dan berulang kali kita bahas, ya. Langsung kita katakan bahwa kata wa minal iman di sini sebagai khobar yang muakhir atau khobar yang dibelakangkan, dan mubtada'nya adalah al-iman. Sini. Ini mubtada' muakhir dan khobar muqaddam. Jadi saya salah ngomong. Mubtada' muakhir dan khobar muqaddam. Dan kapan lalu kita bahas juga hukumnya, bahwasanya hukumnya di sini adalah hukum wajib, ya. Hukum jawaz. Hukum jawazan, yaitu hukum boleh. Jadi boleh bagi kita untuk mengedepankan khobar dan mengakhirkan si mubtada'nya. Karena mubtada' dari isim yang ma'rifah, kemudian khobarnya dari syibhul jumlah. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah, ya, kita mengedepankan khobarnya, kemudian kita mengakhirkan mubtada'nya. Wa minal imani billahi aidan. Baik. Kata aidan. Coba kita lihat apa i'rabnya. Jadi kalau antum cari i'rab yang gharib, itu ana sarankan pakai kitab ini. Al-Mu'jam al-Mufassal fil i'rab. Ini sangat bermanfaat banget kitab ini. Dulu beli tahun 2019. Itu masih di harga 130. Mungkin sekarang antara 160-an mungkin sampai 170. Hampir 200 ribu. Baik. Jadi kata itu di sini, kalau dalam kitab Al-Mu'jam al-Mufassal fil i'rab, jadi katakan i'rabnya bisa dua.
bisa dia sebagai maf'ul mutlak. Susah sekali ya. Maf'ul mutlak. Bisa juga dia sebagai hal. Dia bisa sebagai maf'ul mutlak dan dia juga bisa sebagai hal. Oke, kalau kita katakan sebagai maf'ul mutlak, di mana fiilnya, ya kan? Kan maf'ul mutlak itu kan masdar, nasab, nakiro yang disebutkan bersama dengan fiilnya. Sebagaimana kalau antum melihat di mukhtarat, dia adalah masdar, nasab, mufrad, nakiro disebutkan bersamaan dengan fiil. Sekarang ya, afwan terkurus. Yang mutlak hudifa amiluhu. Jadi fiilnya itu dihapus, tapi di sini tidak disebutkan apa asal fiilnya. Hudifa amiluhu wa yajuzu fiha nasbu 'alal hal. Dan boleh juga kita katakan dia sebagai hal, teman-teman sekalian. Dia sebagai hal. Berarti kan hal itu kan harus punya sahibul hal. Di mana sahibul halnya? Nah, kalau di sini dia juga dikatakan hudifa amiluha ma'a sahibiha. Sahibul halnya itu juga dihapus. Tapi nggak disebutkan takdirnya itu apa. Mutlak ya. Tapi tidak disebutkan apa sahibul halnya. Nah, jadi ini. Jadi kalau kita ketemu aidon, kenapa kok dia kita baca nasab? Maka ada dua sebab. Ya. Yang pertama dikatakan dia sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak hudifa amiluhu. Maf'ul mutlak yang mana amilnya atau fiil dari si maf'ul mutlak ini, karena kan kita katakan maf'ul mutlak itu adalah masdar nasab nakiro mufrad yang disebutkan bersamaan dengan fiilnya, fiil dari masdar tadi itu. Nah, harusnya kalau kita katakan maf'ul mutlak, maka harusnya ada fiil yang apa sama dengan masdarnya, fiil yang merupakan asal dari masdar. Tapi di sini gimana masdarnya? Nah, di sini tidak ada, karena apa? Dihapus, karena masdarnya dihapuskan. Adapun kalau kita katakan nasabnya dia karena sebagai hal, maka di sini juga bisa. Namun kalau hal berarti kan butuh sahibul hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya dihapus. Sahibul halnya dihapus. Terus bagaimana mengi'rabnya? Jadi tinggal saja kita katakan, kalau kita mengatakan maf'ul mutlak, kita tinggal mengatakan dia adalah aidun misalnya, aidun. Maf'ulun mutlak mansubun. Maf'ulun mutlak mansubun. Maf'ulun mutlak mansubun. Bifi'lin mahdhuf. Wa 'alamatul nasbihi bil fathati dhahirah. Bil fathati al-dhahirah. Adapun kalau dia hal, ya tinggal kita katakan halun mansubun, gitu kan? Hudifa sahibuha. Hudifa sahibuhu. Apa yang hudifa sahibuha. Karena hal dihukumi sebagai muannas. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk masalah iPhone ini? Perlu anda ulangi kembali atau gimana? Jelas insya Allah. Jelas, dan Kalau perlu saya ulangi ada masalah. Jelas ya? jelas. Baik. Jadi itu i'rabnya iPhone. Jadi kalau mau melihat i'rab yang gharib, yang aneh-aneh seperti ini, saya sarankan kita jam al-fasl fil i'rab, al-mujam al-mufassal fil i'rab. Jangan lupa kata fil i'rabnya ya. Nanti karena al-mujam mufassal ada di fan-fan ilmu yang lain, ada di cabang-cabang ilmu yang lain, ada al-mujam al-mufassal fil tauhid misalkan.
Fil balaghah juga ada. Baik, kita lanjutkan kembali. Al-imanu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Di antara keimanan kepada Allah Ta'ala, selain kemarin kita mengimani wujud keberadaan Allah Ta'ala, kemudian kita juga mengimani bahwasanya Allah adalah Khaliq, Mudabbir, ya kan? Kemudian Allah Ta'ala adalah Al-Ma'bud, ya, sesembahan yang hak untuk disembah. Di antara keimanan kepada Allah adalah al-iman bi asma'ihil husna wa sifatihi al-ula. Yaitu kita beriman kepada Allah Ta'ala dalam hal apanya? Dalam hal Allah Ta'ala memiliki asma. Asma jam'u ismi. Hafalnya terputus-putus ya, kata Allah. Sinyalnya full, kata Allah. Saya pakai Telkomsel, padahal. Tahu akhir ini harus ganti saya provider. Al-im jamak taksir. Jamak taksir maka rofnya dengan koma, fathahnya dengan nasabnya dengan fathah, dan jadinya dengan kasroh, sehingga dia menggunakan alamatul i'rab al-asliyah. Alamatul i'rab al-asliyah. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini adalah al-husna. Ada yang bisa memberikan faedah al-husna di sini? I'rab bentuknya sebagai apa? Bagaimana? Pak Ahmad Fitri, Mas Hanif bisa memberikan faedah. Apa i'rab al-husna? Jabatannya dia sebagai apa? Al-husna, al-husna. I'rabnya sebagai apa? Pak Hanif duluan, monggo. Ini musiknya kedenger nggak sih? Ada acara tuh ya, saya nggak tahu. Gimana? Al-husna. Sebagai apa al-husna, Pak Ahmad Fitri? Mas Hanif mungkin. Sudah persiapan? Belum. Harusnya naat Ustaz. Ini sebelum masuk sini. Gimana? Sebagai apa? Naat. Nah, Mas Arif sepakat apa enggak? Atau hendak memberikan sanggahan? Suaranya semoga sudah jelas ya. Mas Hanif, apakah ada ketidaksetujuan dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Ahmad Fitri? Bagaimana Mas Hanif? Ini saya belum mendengar suaranya Mas Hanif ini. Antum setuju atau tidak Mas Hanif? Halo, halo. Kemana nih suaranya nih? Masih dapat mungkin ya?
Jadi gini teman-teman sekalian. Wa minal imani tadi kan al-iman bi asma'ihil husna. Al-husna sebagaimana dikatakan oleh Pak Ahmad Fitri, dia benar sebagai naat dari asma'ihi. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat dia sah sebagai naat? Kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian tertuang fikum, terpenuhi syarat sebenarnya. Kenapa? Kata al-husna ya, kata al-husna itu dia ma'rifah di sini. Kata asma ini dia juga ma'rifah, ya kan? Tapi ma'rifatnya bil idhofah, ma'rifatnya kan mudhof. Sehingga syarat pertama terpenuhi, yaitu apa? Sama dalam hal ma'rifat dan nakirah. Dalam hal apa? Ta'yin, dalam hal kejelasannya dia sudah jelas. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, dalam segi mudzakkar muannas atau dalam segi nau atau jenisnya, sama-sama muannas. Asma, kenapa kok kita hukumi muannas? Ada yang bisa menyebutkan kaidah yang pernah Anda sampaikan? Bagaimana? Ya. Ada yang masih ingat nggak? Kenapa kok Anda mengatakan asma di sini? Dia sebagai muannas. Jamak. Jamak gimana? Mas Hanif? Halo Mas Hanif? Sinyalnya jelek mungkin ya. Tapi saya sudah husnuzon. Walaupun saya hanya mendengarkan kata jamak itu saya sudah husnuzon. Pasti yang diinginkan adalah jamak taksir, ya kan? Jamak taksir lah. Insya Allah semoga begitu. Jamak taksir. Ya. Jadi kullu jam'in, kaidahnya ya kullu jam'in ghaira akil fahuwa muannas. Setiap kata jamak yang dia tidak berakal, maka dia dihukumi sebagai muannas. Atau bisa kita katakan di jamak taksir secara keumuman. Jamak taksir secara keumuman. Asma'ihil husna wa sifatihil ula. Saya mau tanya bentar, ini suara musiknya sampai ke sini gitu. Masuk ke dari Jepang. Coba dikasih jawaban tadi. Tidak masuk ya? Oke, masuk ke kata teman-teman sekalian, dia sebagai naat tadi rifat sama perempuan sama-sama muas. Kita kan dia mas, ada yang jawab nggak? Cuma ini juga tarif karena dia istilah lagi adalah husna. Apa yang mudah? Sedangkan di sini kok kayaknya nggak ada. Itu apa? Tak marbuto. Nah, terus gimana nih enaknya? Kita hukumi sebagai apa? Gimana Mas Hanif, Pak Ahmad itu? Kata al-husna ini, saya katakan dia muannas. Perkataan saya tersebut, itu benar atau salah? Kalau benar mengapa, dan kalau salah gimana? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa memberikan faedah? Gimana? Kata al-husna teman-teman sekalian pada fikum. Nah, kata al-husna itu kita katakan sebagai muannas. Karena dia kan mengikuti wazn al-fu'la. Ya, kita mau lagi dong.
Ingat isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang mengikuti wazn apa dan apa? Ada yang bisa memberikan faedah? Gimana Pak Ahmad Fitri dan Mas Hanif? Masih ingat isim tafdil ya kan? Isim tafdil itu harokat bentuk-bentuk wazannya apa saja? Kan ada dua bentuk mudzakkar dan muannas. Gimana? Isim tafdil itu sebagai bentuk. Apabila mudzakkar, bentuk mudzakarnya itu dengan wazan af'al. Jadi bentuk mudzakkar dengan wazan af'al. Af'al ya. Oh, suara enggak sampai. Habis nyanyi jelek mungkin ya. Enggak apa-apa. Bentuk mu'annas itu. Makanya saya katakan di sini. Kata al-husna biasa ya sebagaimana kata Pak Ahmad Fitri tadi sebagai Arab. Kenapa? Karena sama-sama ma'rifat, dan sama-sama bentuk mu'annas. Apa yang menunjukkan kata al-husna ini sebagai mu'annas? Jelasnya adalah wazannya sendiri. Wazannya mengikuti wazan al-fu'la dari isim tafdil. Ya, isim tafdil apa ahsan kemudian husna. Dia beluwakum ahsanu amala. Ahsan di situ dia isim tafdil yang terbaik. Dan tafdil itu kan memberikan makna mubalaghah, memberikan makna yang lebih ya. Memberikan makna lebih ataupun ya, untuk perbandingan sebagai yang lebih dari yang lainnya. Itu kata al-husna teman-teman sekalian. Maka di sini dia sah sebagai naat karena sama-sama ma'rifat, kemudian sama-sama mu'annas juga. Loh, tapi kan dalam bilangan atau adat kan tidak sama. Jawabannya kalau man'utnya dia jamak taksir seperti ini, maka tidak ada masalah apabila kita mendatangkan naatnya dari isim mu'annas, kemudian kita bentuk dia sebagai mufrad seperti ini, tidak ada masalah. Nanti kita akan banyak menjumpai contoh-contoh yang banyak seperti itu. Contoh-contoh yang seperti itu. Kita lewati. Di sini kata sifat ya, al-ula. Jadi juga sama teman-teman sekalian barakallahu fiik. Sifati al-ula dia juga sama model i'rabnya. Ya, sifati. Saya harap musiknya gak masuk ke sini. Baik. Sifatihi al-ula. Kata sifatihi itu dia sama seperti asma i'rabnya. Dia atofnya kemana? Ke asma. Tadi asma kan dia majrur karena kemasukan huruf jar yaitu ba. Begitupun sekarang sifatihi karena dia atof kepada asma. Dan ingat atof itu adalah bagian dari tabi. Tabi adalah pengikut dalam hal i'rab. Maka i'rabnya juga mengikuti apanya? Ma'tufnya. Ma'tuf adi yaitu kata asma. Sehingga kita baca sifat di al-ula. Nah, al-ula teman sekalian, barakallahu fikum. Dia modelnya sama seperti ya, apa? Terputus. Kata al-ula di sini, dia modelnya juga sama seperti al-husna, teman-teman sekalian. Dia isim tafdil yang mu'annas, sehingga dia mengikuti wazan al-fu'la, al-ulya. Aslinya adalah al-ulya, tapi ada ya, perubahan dalam segi sorof atau morfologi bahasa, sehingga dia dirubah menjadi al-ula. Wa illa, ya, fanakul, kalau tidak seperti itu maka kita katakan al-ula asluhu al-ulya. Al-ula asluhu al-ulya. Sifatihi al-ula al-waridati fi kitabil aziz. Jelas? Afan. Suara musiknya sampai kan?
Kalau sampai aku nggak masuk budgetnya, gimana? Pak Hanif, Mas Hanif, Pak Ahmad Fitri. Halo Ustaz, sama-sama. Baik. Kata al-ula di sini teman-teman sekalian, barakallahu fiik. Tadi kita bahas dia sebagai na'at, ya. Dan kasusnya sama seperti kata al-husna, karena kata al-ula dia sebagai isim tafdil, ya dia adalah sebuah isim tafdil yang mu'annas. Sehingga menjadi lebih jelas lagi dengan keberadaan al-waridah di sini. Al-waridah dia juga na'at. Dia juga na'at. Kata al-waridah dia sebagai na'at. Dan yang memperjelas dia sebagai na'at adalah dengan keberadaan dengan keberadaan tak marbutoh di sini. Ini yang memperjelas kedudukan dia sebagai na'at. Fi kitabihil aziz, jelas di sini dia juga sama susunannya dengan sebelumnya. Kitab sama seperti asma, kemasukan huruf jar sehingga kita baca kitabihi. Dan karena dia adalah isim yang mufrad, sehingga kita bacanya adalah kitabihi. Alamat jarnya adalah kasrah. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fiik, yang perlu kita murojaah juga di sini adalah kata al-husna dan al-ula. Baik. Apa alamat jarinya di sini? Apa alamat jarinya di sini? Ada yang bisa memberikan faedah? Bagaimana Pak Ahmad Fitri dan Mas Hanif? Apa alamat jar dari kata al-husna dan al-ula? Kalau alamat jar dari kata al-waridah jelas ya. Begitupun kata sifatihi dan juga asma'ihi. Semuanya jelas. Semuanya adalah dengan kasroh alamat jar. Dari kata al-husna dan al-ula di sini bagaimana kita jawabannya adalah jelas ya dengan alamat ini dia tersembunyi karena apa? Karena dia adalah isim maksur ya. Isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif sehingga dia tidak bisa berharokat karena alif sendiri dia tidak bisa menerima harokat. Jadi alamatnya adalah muqaddarah. Alamatnya adalah al-muqaddarah, bukan al-zahirah, tapi al-muqaddarah. Apa alasan muqaddarahnya? Li ta'adzur. Karena adanya uzur. Karena adanya uzur. Sehingga al-husna dan al-ula di sini kita katakan dia alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah. Al-kasrah al-muqaddarah. Kenapa al-kasrah al-muqaddarah? Jawabannya adalah li ta'adzur. Karena ada uzur. Kenapa kok uzur? Karena karena huruf alif sendiri dia tidak bisa menerima harokat sehingga dia beruzur di sini. Dalam keadaan ini dia beruzur. Watsabitati an rasulihil amini. Watsabitati, tsabita ini atofnya ke sini ya. Al-waridah. Sehingga kita bacanya dengan kasroh, dengan jar. Watsabitati an rasulihi al-amini. Yang telah tetap ya, dari rasulnya yang terpercaya. Rasulihi al-amin. Ini jelas al-amin dia adalah sifat musyabbahah bisil fa'il. Sehingga dia sah untuk menjadi na'at. Karena untuk menjadi na'at, syarat utamanya itu sebenarnya lebih kepada apakah isim tersebut itu bisa memberikan makna sifat atau tidak. Ya. Kan pernah kita bahas bahwa isim yang jamid itu nggak bisa. Ya. Tapi yang bisa menjadi na'at itu cuma isim-isim yang mustaq dan memberikan makna sifat. Hanya itu saja. Karena kan na'at itu kan aslinya adalah apa? Sifat dari sebuah kata.
Ya, sifat dari sebuah kata. Sehingga kalau dia saja secara zatnya tidak bisa memberikan sifat, maka dia tentu tidak bisa menjadi naat, tidak bisa menjadi sifat, tidak bisa memberikan sifat kepada kata yang kita inginkan untuk diberikan sifat kepadanya. Sehingga kata al-amin di sini, karena dia sifat musyabah habis bil fa'il, dan dia memberikan makna sifat, maka dia sah untuk menjadi naat. Keluar dari perkataan kita adalah isim-isim mustaq yang tidak memberikan makna sifat. Seperti apa? Seperti masdar, seperti ismul makan, ismul zaman. Ismul makan dan ismul zaman, kedua-duanya tidaklah bisa memberikan makna sifat. Tentunya tidak bisa memberikan makna sifat. An rasulihil amin, al-amini berarti ya. An rasulihi al-amini. Min ghairi tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Jadi kita mengimani nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara apa? Bukan iman yang ngikutin hawa nafsu kita. Gimana maksudnya? Jadi kita beriman kalau misalkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan akal kita gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah misalkan. Jelas Asy'ariyah mereka hanya menetapkan 7 sifat. Ya. Mereka hanya menetapkan 7 sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Li'a'ihim apa? Karena klaim mereka bahwasanya 7 sifat ini saja yang masuk di akal mereka. Yaitu sifat apa aja? Yang diisbatkan oleh para Asy'ariyah. Lahul hayatu wal kalamu wal basar, sam'un iradatun wa ilmun waqtadar. Jadi ada 7 sifat. Sebagaimana dikatakan oleh As-Safarini dalam manzumahnya. Di dalam kitab beliau punya kitab berbentuk syair. Dalam ilmu akidah namanya adalah Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Ahli Firqati Al-Mardiyah. Jadi membahas masalah akidah, beliau di situ menyebutkan jadi Allah Ta'ala itu memiliki 7 sifat. Lahul hayatu wal kalamu wal basar, sam'un iradatun wa ilmun waqtadar. Lahul hayat ada 7. Yang pertama adalah sifat al-hayah. Karena Allah itu ada, maka dia pasti, sesuatu yang ada pasti dia punya kehidupan. Nggak mungkin nggak. Sehingga mereka mau menetapkan sifat al-hayah. Ya. Lahul hayatu wal kalam, sifat kalam. Allah Ta'ala yatakallam. Tapi nanti kalamnya itu kalamun nafs. Ya. Kalamun nafs. Jadi bukan kalam hakiki, tapi kalam nafs dari perkataan bisikan jiwa. Lahul hayatu wal kalamu wal basar. Dia Allah Ta'ala juga punya basar. Samun iradatun wa ilmun waqtadar. Punya sama pendengaran, punya penglihatan. Kemudian juga punya ilmu dan juga punya iqtadar, yaitu punya kudroh. Punya kudroh. Baik. Itu adalah cara Asy'ariyah menetapkan sifat. Nanti Maturidi juga menetapkan sifat lagi. Tapi mereka dengan akalnya. Adapun Mu'tazilah, mereka menafikan seluruh sifat. Jadi mereka mengatakan al-alim duna ilmin. Allah itu alim, punya ilmu. Allah itu berilmu, tapi tanpa ilmu. Aneh. Berilmu, tapi nggak punya ilmu. Paradoks sih. Tapi kalau Jahmiyah, ini mereka agak perkasa ya. Mereka gentleman, kalau bahasa kita. Kenapa? Karena mereka berjalan dengan konsekuensi mereka sendiri. Yaitu apa? Mereka menafikan sifat-sifat Allah. Sekaligus mereka juga menafikan asma'ullahi azza wa jal. Mereka juga menafikan nama-nama Allah Ta'ala. Jadi dua-duanya dinafikan sama mereka. Nah ini teman-teman sekalian barakallahu fiik, ini yang dinafikan oleh beliau. Oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Kalau kita mau mengimani asma wa sifat, maka kita imani sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Makanya di sini beliau mengatakan, min ghairi tahrif wala ta'til. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tanpa tahrif. Ya, min ghairi. Jelas ya, min ketemu ghairi, maka ghairi dia dibaca jar. Nah, di sini ada kaidah yang pernah Ana kasihkan dulu. Kalau ada dua isim yang nakirah, ya, kita bingung apakah dia sebagai naat man'ut atau dia sebagai ya,
maka kebanyakannya dia adalah sebagai mudhaf ilaih. Karena di sini dia ada isim jamid. Karena tahrif itu kan masdar ya. Dari kata harrafa yuharrifu tahrif. Karena dia masdar dari kata harrafa, sehingga dia sebagai masdar di sini. Berarti dia isim jamid. Nah, kasusnya seperti ini sekarang, kita baca mudhaf ilaih. Karena isim yang kedua, ya. Jadi kita pengimani nama-nama dan sifat Allah Ta'ala itu tanpa tahrif. Ya. Tahrif itu apa? Tahrif itu condong kepada gambaran ini. Dia condong kepada jalan yang salah. Harusnya dia lurus, tapi dia malah belok. Itu tahrif ya. Al-mail, kecondongan. Tahrif itu. Jadi maksudnya gimana? Tahrif itu gambarannya merubah. Tahrif itu gambarannya merubah. Dan tahrif nanti terbagi menjadi dua. Ada tahrifun fil lafzi dan juga ada tahrifun fil makna. Ya. Tahrifun fil lafzi contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah wal Maturidiyah dan juga Mu'tazilah yang lain-lain juga. Tatkala dikatakan kepada mereka firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arsy istawa, mereka mengatakan apa? Istawa bermakna istaula. Ya. Istawa yaitu ala wastaqarra, yaitu Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya sana. Maka mereka mentahrifnya, mereka merubahnya dengan menambahkan apa? Huruf lam di situ. Istawa jadi istaula. Itu namanya tahrif nanti. Tahrif biziyadah namanya. Nanti ada tahrif bin naqs, nanti juga ada tahrif apa? Bi taghyiri alamatil i'rab. Ada juga tahrif dengan merubah alamat i'rab. Tahriful makna. Jadi misalkan ya, Allah Ta'ala berfirman, ada juga tahrif bil makna. Misalkan Allah Ta'ala berfirman, itu bermakna al-qudrah. Bermakna apa? Kemampuan. Ini tahrif, mereka merubah. Jadi sebelum kita agak jauh ke sana, saya kasih nakitnya. Jadi nggak apa dikit-dikit. Kita ambil di penjelasan beliau ini. Karena beliau lagi bahas masalah ini, sekalian kita kasih sedikit faedah. Jadi yang pertama, teman sekalian barakallahu fiik, kenapa kok kita nggak boleh melakukan tahrif ya? Jawabannya, kita mengetahui tentang Allah Ta'ala. Ya, keilmuan kita, pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala itu adalah pengetahuan yang bersifat gaib. Ya. Ilmu tentang Allah Ta'ala itu bersifat gaib. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri juga adalah gaib ya. Adalah gaib. Tapi keberadaan Allah Ta'ala, keimanan kepada Allah Ta'ala kita katakan itu adalah fitrah. Kita mempercayai keberadaan Allah Ta'ala itu adalah fitrah. Tapi adapun ilmu di atas itu, tambahan dari ilmu tersebut, apakah Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat, apakah Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama, maka tentu kita nggak bisa kan merenunginya sendiri. Ya kan? Itu semua datangnya dari wahyu. Kita pun tahu Allah Ta'ala itu istawa alal arsh. Allah punya tangan, misalkan. Itu dari mana? Kalau nggak dari khobar, ya, khobaru sodik, kita nggak mungkin mengetahui hal itu, bukan? Kalau bukan Allah Ta'ala yang menceritakan dirinya sendiri. Nah, kalau kita pun sendiri nggak ada yang pernah melihat Allah Ta'ala. Belum ada yang pernah melihat Allah Ta'ala di dunia. Ya kan? Satu makhluk pun belum ada yang pernah melihat Allah Ta'ala di dunia. Adapun apakah Rasulullah melihat Allah di dunia, maka para ulama khilaf dalam masa ini. Tatkala Allah Ta'ala mengabarkan tentang dirinya di dunia, Allah punya sifat-sifat, ya, punya tangan, punya penglihatan, punya pendengaran. Maka karena kita juga belum pernah melihat Allah secara langsung, tinggal kita imani aja, gitu, gampang. Tinggal kita imani aja, tanpa perlu apa? Kita merubah-rubahnya. Nah, orang-orang yang merubah-rubahnya ini seakan-akan apa? Seakan-akan kayak Allah itu mengabarkan tentang dirinya, kemudian mereka malah mengatakan, oh enggak ya Allah, jadi enggak pantas. Ya. Dari Allah mengabarkan, kemudian mereka malah menolak, gitu kan. Akal saya enggak masuk, gitu. Mereka. Ya, jadi seperti itu. Itu analogi paling gampangnya. Pendekatan paling gampangnya. Kemudian kalau kita menetapkan sifat Allah, apakah itu enggak berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya? Ya, jawabannya tidak. Misalkan kita menyamakan Allah Ta'ala,
Misalkan Allah Ta'ala punya sifat sama, pendengaran. Makhluk juga punya sifat pendengaran. Tapi tentu pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk itu adalah pendengaran yang berbeda. Ya kan? Karena kan sifat itu disandang oleh Allah Ta'ala. Dan Allah adalah Khalik, sedangkan kita makhluk. Ya, tentunya berbeda. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Kita punya pendengaran, kucing juga punya pendengaran. Ya. Paus juga punya pendengaran. Jadi, semut pun juga punya pendengaran. Tapi kan kapasitas pendengarannya berbeda-beda ya kan. Kemampuan mendengar itu berbeda-beda. Kita bisa mendengar dari jarak sekian, tapi apakah semut juga bisa mendengar seperti pendengaran kita? Jawabannya enggak. Tapi apakah kita menafikan adanya sifat pendengaran pada semut? Jawabannya enggak. Ya, semut itu tetap punya pendengaran. Ya, jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala, tatkala ada menceritakan tentang kisahnya Nabi siapa ya? Yang bisa berbicara dengan hewan siapa? Kok lupa? Astagfirullah. Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Kata Allah Ta'ala, ya namlah, udah hulu masakinakum. Ya, udah hulu masakinakum. Jadi di situ Allah Ta'ala menghikayatkan, ada satu semut yang mengatakan kepada seluruh semut yang lain. Wahai semut-semut para rakyatku, masuklah ke dalam lubang kalian. Ke dalam apa? Tempat tinggal kalian. Jadi jangan sampai Sulaiman dan pasukannya itu menginjak kalian. Nah kalau misalkan semut gak punya pendengaran, gak mungkin ini satu semut ngomong ke semut yang lain gitu kan. Mungkin. Jadi kita katakan, ya kembali ke pembahasan awal, kita punya pendengaran, semut juga punya pendengaran. Maka kalau pendengaran kita kapasitasnya berbeda dengan pendengaran semut, apalagi kalau kita mendibandingkan dengan Allah Ta'ala ya. Dengan Allah Ta'ala itu pendengarannya apa? Tidak terbatas oleh ruang apapun. Kalau kita kan di satu ruangan, di ruangan yang lain kita belum tentu bisa mendengarnya. Jadi kalau Allah Ta'ala, Allah bisa. Apa firman Allah Ta'ala pada sami Allah? Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Dalam surat Al-Mujadilah. Dalam surat Al-Mujadilah. Itu pendengarannya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada keserupaan kalau kita menetapkannya. Kemudian wala ta'til ya, wala ta'tilin, ta'til itu menafikan secara keseluruhan. Itu ta'til. Di sini juga atof ya. Ada waw di sini. Wala takifin juga atof. Takif itu membagaimanakan. Takif itu teman-teman sekalian barakallahu fikum, yang membedakan antara takif dengan tamsil. Takif itu kita memberikan gambaran tentang sifat Allah Ta'ala. Seperti apa? Seperti misalkan kita katakan tangan Allah Ta'ala. Tangannya itu besar, panjang, gini-gini. Nah ini nggak boleh. Itu namanya takif. Tapi kalau tamsil itu juga sama, penggambaran. Tapi dengan cara mendatangkan misal secara langsung. Itu tamsil. Misalkan tamsil itu gimana? Tangan Allah itu seperti tangan manusia. Ini baru nih. Seperti itu maka itu tidak tepat tamsil. Tapi ya cipuan temur karena baik. Di sini terakhir sebelum kita tutup ya. Yajibu an tamur. Yajibu an tamur. Di sini yajib itu dia fiil ya, namanya fiil mudhari. Kalau fiil mudhari berarti kan bentuk apa? Itu fa'il. Fa'ilnya mana? Master muawwal di sini tamur kama ja'at bil kaif. Jadi musuh tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu wajib kita biarkan seperti itu saja. Enggak usah ditahrif, enggak usah ta'dil, enggak usah takif, enggak usah tafsir. Ilaiman itu aja. Tamurro. Ya, tamurro marro yang muru lewat. Maksudnya kita biarkan seperti itu ta'am. Tamurro kama ja'at bil kaif. Tamurro.
dia nasab dengan keberadaan an di sini, an masdariyah. Bila kaifin. Ma'al imani, ma'al iman, ma'a di sini sebagai hal ya, sebagai hal, dan dia harus mudhof. Sehingga ma'al iman, kata iman di sini dia sebagai mudhof ilaih dari kata ma'a. Ma'al iman bima dallat alaihi minal ma'ani al-'azimah allati hiya awsafun lillahi azza wa jalla. 15 kan? Bima dallat. Berapa? Kenapa? Oke. Lagi ngobrol sama orang lain ya. Bima dallat alaihi minal ma'ani. Jadi kita beriman juga bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu memiliki makna-makna ya. Bima dalat alaihi minal ma'ani al-azimah allati hiya awsafun lillah. Dalat di sini failnya lebih mustatir. Ya. Kembali kepada ma di sini. Ya udah kok. Kalau ada bentuk kalimat seperti ini biasanya kita bacanya apa? Tanpa memuannaskan. Kok dalam kasus ini kok kita memuannaskan bima dalat alaihi? Kenapa? Jawabannya adalah pertama itu dia isim mausul, tapi isim mausul yang bersifat umum ya, bersifat umum. Umum ini bagaimana? Umum ini bisa mencakup muzakkar dan juga bisa mencakup muannas tuh. Bisa mencakup muzakkar dan bisa mencakup muannas. Sehingga sah-sah saja kalau kita menghukumnya sebagai muannas. Di sini bima dalat alaihi karena dia ma ini umum, bisa untuk muzakkar dan juga bisa untuk muannas. Minal ma'ani al-azimah, min di sini namanya adalah min al-bayaniyah. Min al-bayaniyah. Min al-bayaniyah tujuannya adalah untuk kata itu kan tidak min di sini ya. Harful min. Minal ma'ani al-azimati, jelas al-azimah sebagai na'at, allati dia juga sebagai na'at. Hiya awsafun lillahi azza wa jalla. Nah, sekarang kata allati adalah isim mausul sehingga dia butuh kepada sila mausul. Dan sebagaimana pernah kita pelajari bahwasanya sila mausul itu bisa dari jumlah maupun syibhul jumlah. Jumlah bisa dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Syibhul jumlah dia bisa dari jar mudhof. Anak-anak gimana? Mana dhamir rafid atau dhamir aidnya adalah dengan dhamir hiya di sini. Allati hiya awsafun. Sehingga kalau kita katakan sila mausul dari jumlah ismiyah, maka jelas ya kata hiya di sini dia sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada. Kata awsafun dia sebagai khobarnya. Awsaf jamak dari wasaf ya. Wasfun awsaf. Atau sifat ya. Sifatun awsaf. Atau sifat itu dijamaknya dengan jamak taksir. Dengan jamak muannas salim. Jadi kalau awsaf dia adalah jamak dari kata wasaf. Awsafun lillahi azza wa jalla yajibu wasfuhu biha 'alal wajhi la'iki bihi. Awsafun lillah. Jadi yang perlu kita imani juga adalah nama-nama Allah Ta'ala di dalamnya terkandung sifat-sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala memiliki nama Sami'un, Maha mendengar, maka kita katakan Allah Ta'ala Dzu Sam'in. Allah Ta'ala memiliki apa? Dzu Sam'in, memiliki pendengaran, memiliki sifat mendengar. Kalau kita katakan Allah Basir, maka saat itu juga kita mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat basor, yaitu penglihatan. Sifat basor. Ini kemana? Sudahkah atau masih dibelas?
of azza wa jibu wasfuhu biha. Di sini ya, barakallahu fiik. Kita wajib sifati Allah Ta'ala, yang memberikan sifat-sifat tersebut untuk Allah Azza wa Jalla, yajibu wasfuhu. Kata wasf di sini jelas dia sebagai fa'il dari kata yajib. Sehingga kita dan oh ya, itu pada atas Allah pada sifat yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi ingat, dengan catatan, kita menyifati Allah Ta'ala, memberikan sifat-sifat kepada Allah Ta'ala, tapi sifat-sifat yang bagaimana? Alal wajhil laiki bihi. Jelas ya? Ini agak bahasa Arabnya. Karena ada ala yang di sini sudah jelas, dia sebagai majrur. Al-wajhi. Al-laiki. Kita menetapkannya alal wajhil laik. Berdasarkan sisi yang sesuai bihi dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi nggak mungkin kan kita menetapkan pendengaran kita, yang pendengaran kita yang terbatas ya. Kalau kita berbeda ruangan aja, kita belum tentu mendengarkan ruangan yang di sebelah. Tapi kan kalau pendengaran Allah tadi kita bahas, ya tatkala cerita ada seorang mujadilah, ada seorang perempuan yang curhat kepada Nabi SAW terkait perilaku suaminya yang menzihar dia, melakukan zihar, ya talak, tapi dengan mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Maksudnya kamu haram untuk kamu hubungan badan dengan itu salah satu bentuk talak ya. Salah satu bentuk talak. Ala kullin. Tapi di situ Allah Ta'ala bisa mendengarkan. Padahal di dalam sebuah hadis ya, yang menafsirkan ayat tersebut, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak bisa mendengarkan orang. Jadi kita katakan ketika kita menyifat katakan sifat yang tidak bisa kita serupakan dengan makhluknya, tidak bisa kita serupakan dengan makhluknya. Min goiri, ya min goiri tanpa apa? An yushabihahu, an yushabiha khalqahu. Nah, di sini goiri, saya tidak membaca goirin ya. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada masdar muawwal. Karena kita tahu ya masdar muawwal itu kan dia bisa yang itu merupakan kekhususannya isim. Sehingga tadi kita tahu masdar muawwal bisa menjadi fa'il, masdar muawwal juga bisa menjadi mubtada, masdar muawwal juga bisa menjadi khobar, dan di sini juga masdar muawwal bisa menjadi mudhaf ilaih. Bisa menjadi mudhaf ilaih. Sehingga saya tidak membaca goirin, tapi saya membacanya goiri. Min goiri an yushabihahu khalqu. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan catatan apa? Sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang layak untuk Allah Azza wa Jalla. Tanpa harus menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. An yushabihahu khalquhu. Tanpa ada satupun dari makhluk Allah Ta'ala yang yushabihahu. Yushabihu. An yushabiha. Yang menyerupai Allah Ta'ala. Fi syai'in min sifatihi. Fi syai'in. Jelas ya irobnya. Fi min sifatihi. Dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satupun yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar, lagi maha melihat. Di sini agak unik nih teman-teman sekalian. Sebelum kita tutup, Allah Ta'ala menamai dirinya dengan as-sami wal basir. Mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Di ayat yang lain, dalam surat apa tuh?
khalaqnal min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menciptakan insan dari apa? Dari nutfah. Ya. Mohon maaf, air mani atau sperma. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Di akhir ayatnya Allah Ta'ala menamakan manusia itu dengan apa? Faja'alnahu samian basira. Jadi Allah Ta'ala menamakan ayat manusia Jadi penetapan kita terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah penetapan yang tidak menyerupakan. Ya, penetapan yang tidak menyerupakan. Karena sebagaimana tadi kita bahas ya, bahwasannya kalau di antara makhluk saja punya keserupaan dalam apa tadi, misalkan punya pendengaran, tapi pendengarannya itu kapasitasnya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Apalagi kalau makhluk dibandingkan dengan Allah Ta'ala, ya tentu jauh lebih berbeda. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah Ta'ala. Ya. Janganlah kalian menyamakan Allah Ta'ala dengan apapun itu. Inna Allah ya'lam wa antum la ta'lam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Ya, sebelum kita tutup juga, orang-orang yang melakukan takwil, ta'til, tahrif, mereka yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, sebenarnya mereka itu di awal terjatuh ke dalam tasbih. Jadi mereka menyerupakan Allah terlebih dahulu dengan makhluknya. Mereka memberikan makna yang salah terhadap sifat-sifat Allah. Mereka meyakini kalau kita menetapkan sifat Allah, berarti sama saja dengan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kalau nggak ta'til ya tahrif. Kalau nggak mengingkari secara keseluruhan, paling tidak apa? Biar tidak langsung menjadi kufur. Maka apa, diberikan makna tapi dari makna yang lain. Oh, kita mengimani gitu kan. Tapi itu ini bukan mendung secara itu bukan bukan. Jadi Al-Quran ini al-ghos, kita teka-teki. Jadi orang ini kadang kalau baca bisa salah gitu, ngeri ya. Jadi seperti itu. Wallah, kita sudah selesaikan analisis Iqra. Pada saya Allah Ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.